Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah di hari ke-19 bulan Ramadan ini kita masih diberi kesehatan untuk beribadah. Semoga kita dipertemukan kembali dengan bulan Ramadan di tahun yang akan datang. Amin Allahumma amin. Marilah kita bacakan suratul Fatihah untuk membuka safari Ramadan pada hari ini. Biridha'illah ta'ala min syafaati Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa barakatihi Kiai Haji Said. Al-Fatihah. Amin. Anak-anak yang saya sayangi, sebentar lagi kita meninggalkan bulan Ramadan, di mana man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambih. Barang siapa orang berpuasa di bulan Ramadan sebulan penuh, maka dia akan mendapatkan maghfirah, diampuni dosanya yang terdahulu. Namun kita tidak akan merasakan pengampunan itu jika di bulan Ramadan ini sampai di akhir Ramadan nanti kita tidak menutupnya dengan zakat atau sedekah. Bagi orang yang mampu, maka mereka dianjurkan untuk memberikan zakat fitrah, bisa juga dengan zakat malnya, zakat tijarahnya. Namun bagi orang yang tidak mampu, maka dia dianjurkan memberikan sedekah, sehingga ketika dia memberikan sedekah akan sesuai dengan kutipan sabda Nabi an Anas bin Malik an Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala shaumul 'abdi mu'allaqun bainas sama'i wal ardi hatta yu'addiya shadaqatal fitri. Istilahnya pahala puasa seorang hamba dia akan tergantung di antara bumi dan langit jika dia tidak melaksanakan atau tidak menunaikan sedekah fitri. Namun ketika dia sudah menunaikan sedekatul fitri, saya lanjutkan, wa idza adda sedekatul fitri ja'alallahu lahu janahaini akhdaraini yatiru bihima ila sama'is sabi'ah. Maka Allah akan memberikan sayap pada pahala puasanya tadi, terbang tinggi ke langit ke-7. Setelah diberi sayap, di situ Allah memberikan tsumma ya'murullahu ta'ala ayyujala fi kindil min qanadilil arsy. Di sana banyak kendil-kendil, kemudian dia terbang masuk ke dalam kendil hatta ya'tiya shahibuhu, sehingga dia akan datang kepada orang yang memiliki kendil. Jadi pahala puasa tadi nanti akan diambil sendiri oleh orang yang berpuasa tersebut setelah melaksanakan zakat atau sedekah di malam fitri. Maka jangan lupa nanti ketika malam 1 Syawal bersedekahlah atau berzakat bagi yang belum menunaikan zakat. Sabda Nabi juga, qala Nabi alaihi salatu wassalam, ijtahidu yaumal fitri fis shadaqah wa a'malil khairi wal birri minas sholati waz zakat wat tasbihi wat tahlil. Ketika datang malam 1 Syawal, ketika datang hari raya Idul Fitri yang mana dimulai pada maghrib, setelah sholat maghrib, setelah waktu maghrib masuk, itu kan dimulainya Idul Fitri malam 1 Syawal. Maka perbanyaklah untuk sedekah. Selain sedekah juga perbanyak berbuat kebaikan. Di antaranya berbuat baik itu apa saja? Yaitu sholat. Perbanyaklah sholat, waz zakat dan zakat, wat tasbih wat tahlil dan membaca tasbih dan tahlil. Biasanya di sini dirangkum dalam takbiran. Fa innahul yauma yaghfirullahu ta'ala fihi dzunubakum. Karena pada hari itu mulai maghrib sampai subuh nanti itu Allah mengampuni dosa-dosa kalian.
Wa istajibu doa'akum, dan doa-doa kalian diijabahi. Ingin doa apa? Laksanakan pada malam hari raya itu, pada malam 1 Syawal. Berbanyak doanya biar kalian segera diijabahi. Wa yanzuru ilaikum birrahmah, Allah melihat kita dengan sangat-sangat memberikan kasih sayangnya. Jadi kita dianjurkan berbanyak berdoa. Selanjutnya, tata cara menghidupkan malam 1 Syawal, diantaranya seperti yang dikutip dalam hadis tadi, memperbanyak sholat sunnah di malam hari, memperbanyak tadarus atau zikir pada Allah, seperti yang terdapat dalam hadis khabar, yaitu man ahya lailatal aidi ahyallahu qalbahu yauma tamutul qulub. Barang siapa menghidupkan malam hari raya, maka Allah akan menghidupkan hatinya ketika hati itu mati. Kapankah hati itu mati? Hati akan mati ketika kita berada di arasy, ketika melewati jalan Shiratal Mustaqim contohnya. Dan kalau kita menghidupkan malam hari raya, maka di situ hati kita akan menjadi hidup, karena sudah mensyiarkan atau meramaikan malam hari raya. Selanjutnya tata cara menghidupkan malam 1 Syawal yaitu sholat subuh dan isya berjamaah. Selain Syawal, kita sudah melaksanakan sholat 5 fardu dalam 1 hari, dianjurkan dengan berjamaah. Namun ketika kita sudah terbiasa tidak berjamaah, kalau malam 1 Syawal minimal kita berjamaah di sholat isya dan subuh, dan diutamakan lagi di sholat subuhnya, kita dianjurkan untuk sholat berjamaah. Inilah keindahan dan kebahagiaan yang hanya bisa dirasakan di malam 1 Syawal, di mana tidak ada yang membuat kita sedih, justru terenyuh hati ingin meraih kesempurnaan Idul Fitri. Karena Idul Fitri itu adalah bulan Syawal yang artinya peningkatan. Seiring habisnya bulan Ramadan dan mulainya bergulirnya bulan Syawal, bukan berarti semangat ibadah menjadi kendor, tapi harus semakin meningkat. Dan salah satu wujud peningkatan karena bulan Syawal artinya adalah peningkatan, yaitu mewujudkan ketakwaan di malam itu, yaitu dengan menghidupkan malam Idul Fitri. Bagaimana cara menghidupkan malam Idul Fitri itu? Yaitu dengan mengumandangkan gema takbir dan ibadah lainnya juga. Sedangkan takbir itu ada 3. Yang pertama yaitu takbiratul ihram, yang mana di awal tiap sholat itu namanya takbiratul ihram. Yang kedua yaitu takbir mursal, yaitu takbiran yang tidak beriringan dengan sholat, ya hanya takbiran saja. Yang ketiga yaitu takbir muqayyad atau takbir mutlak, yaitu takbir yang beriringan dengan sholat. Setelah sholat subuh takbiran, setelah sholat isya takbiran, itu namanya takbir muqayyad, biasanya dilaksanakan pada Idul Adha. Bagaimana lafaz takbiran itu? Lafaz takbiran yaitu contohnya Allahu Akbar dibaca 3 kali. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, wallahu akbar. Allahu Akbar walillahil hamd. Bisa ditambah, dilanjutkan. Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wallahu akbar. Shadaqa wa'dah wa nasara 'abdah wa a'azza jundahu wa hazzamal ahzaba wahdah.
La ilaha illallah wa la na'budu illa iyyah mukhlishina lahuddin walau karihal kafirun. Kita akhiri la ilaha illallah wallahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Itu mungkin yang panjang. Kalau cuma yang pendek Allahu akbar itu 3 kali sampai walillahil hamd. Di sini sedikit saya ingatkan, ada walau karihal kafirun, itu kadang diganti dengan walau karihal musyrikun. Ada juga yang mengganti walau karihal munafikun. Sedangkan orang-orang kafir dan orang-orang musyrik itu sudah pasti masuk neraka. Kalau orang munafik setelah perbuatan munafiknya selesai, maka dia bisa diangkat ke surga. Menurut saya, walau karihal kafirun boleh, walau karihal musyrikun juga boleh. Nggak usah diganti walau karihal munafikun menurut saya. Namun anak-anakku yang saya sayangi, di musim pandemi ini, bila kita ingin menyambut takbiran dengan berbondong-bondong, kita ke jalan-jalan, kita takbir keliling di masjid keruntelan, itu sudah tidak memungkinkan. Misalkan kita masih ingin menghidupkan malam Lailatul Fitri ini, malam 1 Syawal ini dengan takbiran, mengumandangkan takbiran bersama-sama teman, bersama-sama jamaah, boleh. Namun kita harus melihat norma yang ada, peraturan dari pemerintah yang kita ikuti. Mungkin dengan kita ada duduk berjarak dan tidak berkerumun, itu bisa dilakukan di masjid atau di musola. Kalau memang tidak memungkinkan, karena kita sekarang masih dalam dalam masa pandemi, mending kita laksanakan di rumah saja. Semoga apa yang saya sampaikan tadi itu bisa bermanfaat. Li khamsatun utfi biha harral wabail hatimah al mustafa wal murdada wa banahuma wa Fatimah. Li khamsatun utfi biha harral wabail hatimah al mustafa wal murtada wa banahuma wa Fatimah. Li khamsatun utfi biha harral wabail hatimah al mustafa wal murtada wa banahuma wa Fatimah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.